Pemirsa, Partai Nasdem baru saja melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Bogor beberapa hari lalu. Banyak pembahasan yang menarik dalam silaturahmi ini. Pembahasan mengenai situasi politik dan juga tentunya menarik untuk kita tanya lebih jauh. Bagaimana komitmen Partai Nasdem ke depan, terutama dalam 5 tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Sudah bersama saya, Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Paloh. Pak Surya, selamat malam. Selamat malam, Evi. Apa kabar, Pak? Baik sekali. Baik sekali. Bicara soal pertemuan kemarin dengan Presiden Jokowi, apa makna pertemuan itu untuk Partai Nasdem sendiri, Pak? Ya, memberikan penguatan, saling penguatan ya. Penguatan bagi Partai Nasdem maupun penguatan bagi kepemimpinan Pak Jokowi sendiri ke depan ya. Itulah makna, esensinya pertemuan kemarin itu yang bisa saya utarakan ya. Ada pembahasan yang menarik di dalam pertemuan itu? Memang selalu setiap pertemuan antara keluarga besar Partai Nasdem dengan Presiden Jokowi ya tetap menarik. Pasti berbicara soal situasi politik hari ini. Kurang lebihnya seperti apa perbincangan itu, Pak Surya? Ya tentu bagaimanapun kita melihat kondisi objektif yang ada di tengah-tengah potret kehidupan masyarakat kita saat ini adalah merupakan suatu hal yang harusnya membangun kesadaran kita bersama. Bahwasanya ada pekerjaan rumah besar yang memang harus kita kerjakan secara bersama-sama. Yaitu membangun kesadaran betapa pentingnya arti persatuan yang tetap harus terjaga di negeri ini sendiri. Kita boleh berbeda pandangan, pendapat, pikiran, pilihan, berulang kali saya katakan. Tapi tidak boleh merusak kehadiran kita yang bersama-sama memiliki negeri ini, yang sama-sama bertanggung jawab terhadap mundur atau majunya negeri ini. Nah, saya selalu menekankan ini dan mengingatkan ini kepada siapa saja. Jadi betapa pentingnya di sini bangun kesadaran bersama. Tidak hanya bangun kesadaran kelompok. Semangatnya, ya semangat kekitaan. Bukan semangat antara kamu, mereka, atau kita. Nah, ini yang paling penting. Dan ini tidak mudah. Mudah untuk kita ucapkan. Sulit mudah untuk dilakukan. Sulit sekali. Berarti sebenarnya realita politik, realita persatuan, kekitaan hari ini seperti apa sih, Pak? Sejujurnya, ya. Menyedihkan, tidak membesarkan hati. Kita tertantang ya, bagi siapapun yang mempunyai tingkat kesadaran dan kesayangannya kepada negeri ini, bukan demi kepentingan pragmatisme semata-mata, semangat keinginan untuk memperoleh sesuatu, interest semata-mata, apalagi hal-hal yang kepentingan jangka pendek. Ya. Saya pikir kita ditantang, di-challenge. Ada tantangan besar. Kalau kita salah-salah melangkah, menjaga amanat dan spirit persatuan itu, kita akan terpecah belah. Saya terkejut sekali ketika Pak Surya mengatakan realitanya, kekitaan, rasa persatuan persaudaraan hari ini menyedihkan. Di luar sana banyak yang mengatakan sebaliknya, Pak Surya. Jadi itu pekerjaan rumah yang besar kan? Ya, saya pikir semua pihak bisa memberikan komentar, pandangan, pendapatnya. Mungkin saja saya yang terlalu berlebih-lebihan. Mungkin saja saya sebagai Ketua Umum Partai Nasdem terlalu sentimental. Ya? Tapi izinkanlah saya harus mengingatkan kita semuanya. Memang persatuan kita rentan. Kita permasalahan yang sederhana bisa menjadi polemik yang berkepanjangan. Permasalahan berkompetisi, kita anggap sudah selesai kompetisi, selesai. Tapi juga bisa ditarik berkepanjangan. Eksesnya. Ini artinya apa? Kita sendiri yang tidak konsisten untuk menjalankan sistem dan model kebebasan demokrasi yang ada dan kita miliki hari ini. Kita bermain-main dengan akal sehat kita. Bahkan kita mempermainkan juga batin dan nurani hati kita. Itu yang saya katakan menyedihkan. Kenapa lebih menyedihkan? Karena perilaku elitnya. Lokomotif penggerak. Itulah elit-elit yang ada di negeri ini. Mereka harus memberikan keteladanan selalu. Ada konsistensi ucapan dan perbuatan.
ada spirit membangun, ada semangat membangun kekitaan. Bukan dalam keadaan yang saling terus-menerus cerca menyerca, fitnah memfitnah, syirik, dengki di antara kita. Kita mau lihat potret masyarakat macam apa? Kita bilang kita mau maju, kita mau bikin bangun negeri ini dengan kehadiran sebagai negeri yang adijaya, setara, sama dengan negara-negara besar lainnya. Itu nonsen. Kita penuh bermuslihat di antara kita. Dan itu menyedihkan, Evi. Itu mengerikan, Pak Surya. Ya. Tapi di situasi ini, dengan cita-cita yang sebenarnya kita inginkan, menjadi negara yang besar, sumber daya manusia yang kuat, apakah sudah terlambat? Dan kalau kita mau berbenah, kalau Bapak tadi katakan harus mulai dari elit politik, mulai dari siapa? Lalu akan seperti apa pekerjaan rumah ini kita selesaikan? Pertama, kita harus menerima fakta ini sebagai objektif yang ada. Objektif, fakta, realita. Tapi mana mungkin kita bicara dan berpikir, membawa emosi diri kita, akal kita bahwasanya terlambat. Nggak ada terlambat. Terima fakta ini, terima kondisi objektif ini, nah kita bangun kesadaran, kita bangkit. Siapa bilang kita tidak bisa untuk memperbaiki ini? Bukan berarti ketika kita melihat potret yang menyedihkan ini, kemudian kita semakin larut dengan kesedihan itu. Hak kita, kewajiban kita untuk bangkit. Itulah esensinya spirit membangun semangat kekitaan. Hal ini juga disadari oleh pimpinan-pimpinan kita, termasuk Presiden sendiri, Pak Surya? Mudah-mudahan. Saya lihat masih banyak anak bangsa ini yang punya optimisme. Saya pikir pikiran-pikiran ini tidak hanya sendiri yang saya miliki. Banyak. Tidak hanya terbatas pada kalangan generasi senior, tapi juga ada pada generasi pemula, generasi saat sekarang ini. Nah ini yang sisi lain nilai positif yang membangun optimisme. Nah, sisi tadi saya katakan ada keprihatinan, ada kesedihan. Nah, di sini ada sisi optimisme kita. Nah bagaimana kita memadukan ini? Bagaimana kita melihat nilai positifnya juga tidak kalah hebatnya kalau kita mau menjalankan itu. Permasalahan sekarang berpulang pada kita. Kita mau maju, ya konsisten mau maju. Jangan ucapan kita mau maju, kita mundur ke belakang. Kita mempermainkan akal sehat kita. Kita penuh dengan kepura-puraan. Bagaimana dengan sikap yang penuh kepura-puraan kita mau bangkit dan maju? Inilah kenapa esensinya pemikiran revolusi mental itu benar. Tetapi tidak hanya harus berhenti pada ucapan. Tidak hanya slogan. Nah ini yang membuat kita tidak akan memperoleh apa-apa. Pertarungan dengan narasi atau bahkan mungkin aksi untuk melakukan merusak persatuan kita, harus kita lawan dengan cara apa? Kalau tadi Pak Surya katakan pilihan, betul. Mungkin banyak juga orang yang tidak mengerti bahwa mereka punya pilihan itu dan mereka harus mengambil sikap apa atas pilihan itu. Saya pikir ada 4 hal yang bisa kita ambil lakukan. Pertama tentunya memberikan nilai-nilai informatif. Kemudian persuasif, yang edukatif. Kalau 3 hal nggak ada ya represif. Ini harus berjalan secara paralel. Masyarakat yang belum memahami tentu perlu pemahaman yang lebih mendalam. Bangun kesadarannya harus kita bangkitkan. Di sananya saya katakan lokomotif perubahan ini ada dalam positioning para elit sekarang ini yang harus menjadi lokomotif. Latar belakangnya apakah birokrat, apakah entrepreneur, wira swasta, dan dalam pikiran-pikiran yang berada pada civil society sekarang, penggerak civil society, saya pikir penting sekali. Nah disinilah juga peran daripada institusi partai-partai politik. Jadi partai politik harusnya juga memberikan perhatian secara khusus. Tidak hanya bicara yang cetek-cetek, pendek-pendek, pragmatis, gua dapat apa, kalau gua dukung ini itu, mabok kita dengan pemikiran seperti ini. Tidak lahir pikiran-pikiran yang lebih membangkitkan semangat. Adalah harapan yang dia bisa berikan. Mari kita coba. Mari kita upayakan. Saya tidak bisa sendiri kecuali kita bersama. Nah itu hal-hal yang menarik sebenarnya. Tapi apa yang kita lihat? Semuanya pikiran-pikiran yang serba selfish, egoistik. Ya? Bahkan membangun dinasti-dinasti aja. Dengan sistem yang begini modernisasi seperti ini. Ini yang saya katakan kita terjebak pada pragmatisme. Kita juga terjebak pada sikap yang kepura-puraan.
Nah ini yang saya katakan tadi, perlu kita garis bawahin. Perubahan mindset kita diperlukan untuk kelanjutan kehidupan bangsa ini. Pemimpin yang hadir di negeri ini, saya harapkan Jokowi sebagai presiden, kepala pemerintahan, sekaligus kepala negara, berani untuk bersikap tidak populer. Itu yang paling mutlak. Situasi seperti ini saat ini. Dan tantangannya besar sekali. Jadi inilah. Pilihan tidak menjadi populer juga menjadi sebuah pilihan yang bisa dilakukan. Ya, yang paling hebat ya bisa populer, bisa tidak populer. Tapi rasa-rasanya, kalaupun tidak populer, tapi itu lebih memberikan sesuatu yang berarti, pilihan itu lebih baik. Daripada populer untuk status quo. Apalagi setback ke belakang. Pak Surya, saya akan tanya pendapat Bapak lebih jauh soal sikap elit politik hari ini. Yang mana tanggung jawab menjadi lokomotif perubahan, lokomotif pembaruan adalah di partai politik. Tapi realitanya hari ini, yang Bapak katakan, tarik-menarik, mungkin rekonsiliasi, rasa negosiasi. Kita harus jeda dulu Pak Surya. Kita lanjutkan sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami. Pemirsa, kita lanjutkan wawancara khusus kita, wawancara spesial kita bersama dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Paloh. Pak Surya, saya masih mau kita berdiskusi lagi soal realita politik hari ini. Tergelitik sekali ketika Bapak mengatakan perlu konsistensi dari lokomotif pembaruan ini, yaitu partai politik. Tapi hari ini rakyat kita dipertontonkan situasi yang berbeda. Ada yang malu-malu tapi mau, ada yang mau rekonsiliasi dengan syarat. Ini tapi situasinya adalah seperti itu Pak Surya. Bagaimana ke depannya? Ya ini perjuangan kita bersama. Bangun kesadaran seperti saya katakan tadi bukan hanya harus bisa dijalankan oleh satu kelompok. Tapi kita semuanya. Kita tidak bisa menyalahkan satu sama lain. Aku yang paling benar, kamu yang paling salah. Semua kita harus bertanggung jawab atas kebenaran yang ada maupun kesalahan yang ada. Nah, institusi partai politik yang saya maksudkan karena positioningnya dalam sistem demokrasi yang kita miliki, betapa strategisnya arti kehadiran institusi partai politik ini. Dia pilarnya demokrasi. Dia bisa atur, baik itu membuat undang-undang perubahan, undang-undang pilih presiden, pilih bupati, gubernur dan sebagainya. Warna daripada perjalanan kehidupan kebangsaan kita ini majority ditentukan oleh kebijakan-kebijakan dan pengawasan daripada institusi partai politik. Suka tidak suka, ini konsekuensi kita berdemokrasi di negeri ini. Jadi peran kontribusi partai politik untuk memajukan negeri luar biasa, besarnya perannya. Peran juga untuk melemahkan, bahkan mungkin mundur keberadaan kita sebagai satu bangsa, juga besar diperankan oleh partai politik. Nah, saya hanya mengajak membangun kesadaran. Tahap pertama adalah kita tentu semuanya paham apa arti koridor, ajas kepantasan, kepatutan. Sepanjang ini menjadi pegangan kita bersama, khususnya institusi partai-partai politik, saya pikir jalannya smooth aja. Negeri ini akan hebat. Tapi karena kita banyak melanggar ajas kepantasan tadi, kepatutan tadi, ya bahkan kita mempermainkan akal sehat. Kadang-kadang kita mencari-cari celah hanya untuk membuat pembenaran. Nah ini kadang-kadang membuat sesuatu yang melemahkan motivasi diri bagi siapapun yang ingin melihat negeri ini bergerak maju. Apa konsekuensi, Pak? Sosial, konsekuensi politik? Jika ternyata memang ada yang mencoba untuk mencari-cari celah seperti itu. Urusan politik adalah urusan kalkulasi, kursi, dan lain-lain. Ya ini masalahnya tertentu mazhab daripada filosofis yang dimiliki oleh seorang ataupun kelompok yang berperan dalam institusi partai politik, siapapun itu, partai apapun itu. Kalau memang filosofisnya memang dia menyatakan, ya sah-sah saja. Yang paling penting adalah untuk kebesaran, untuk kenikmatan, untuk kepuasan. Ya kan? Bagaimana kekuasaan itu harus kita peroleh, ya maka itu merupakan hal yang sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Karena memang mazhabnya seperti itu. Tapi ketika ada mazhab lain berpikir ini tidak pantas.
Ini kita mempermainkan komitmen kita pada apa yang kita ikrarkan untuk mendirikan partai ini. Nah, di sini dia masih punya yang namanya budaya malu, ya. Dia merasa ada sesuatu hal yang tidak pantas dan patut untuk dia lakukan, dia tidak mau lakukan. Nah, kita berharap mazhab yang seperti ini akan semakin hari semakin banyak. Bukan semakin terpinggirkan. Oleh mazhab yang satu. Oleh mazhab yang satu tadi. Soal hari ini, ribut soal kursi menteri. Ada yang dulu menyerang, lalu ingin menyeberang. Kita bandingkan dengan dua mazhab itu. Sebenarnya kalau dikatakan sah-sah saja, boleh-boleh saja urusan politik. Tapi NKRI ke depan ini terlalu berharga untuk menjadi taruhan kepentingan seseorang atau kelompok tersendiri. Saya pikir ini harusnya kita memiliki sebenarnya perspektif pandangan yang tidak terlalu berbeda. Tidak ada yang salah ketika semuanya menginginkan sesuatu hal yang bisa mensinergikan kekuatan bersama. Itu penting, harus kita ingat. Tapi menjadi dia sesuatu yang tidak tepat ketika kita tidak menyingkirkan nilai-nilai edukasi. Jadi arti kebersamaan itu juga tetap dalam koridor yang mengeduket agar kecerdasan berpikir masyarakat, agar pemahaman masyarakat, proses pendidikan masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya. Nah, yang saya maksudkan sistem demokrasi yang ada itu harus tetap terjaga. Tidak boleh ketika pemerintahan yang sudah menang dalam pemilu, dia ingin mencoba semuanya kalau bisa masuk ke dalam barisan ini sebanyak-banyaknya. Hingga kekuatan oposisi lemah. Check and balance tidak terhadir di tengah-tengah kehidupan sistem demokrasi ini. Itu yang salah. Jadi kita harus tetap biara, kita jaga semangat berkompetisi, semangat saling memiliki, termasuk semangat saling memberi. Memberikan masukan, memberikan kritik, itu juga luar biasa baiknya. Tapi hitungan kalkulasi yang berbeda misalnya misalnya ya Pak, lebih menguntungkan ketika bergabung dengan koalisi daripada oposisi atau sebaliknya. Lalu bagaimana? Tadi Pak Surya mengatakan menjaga pemerintahan ini perlu check and balance yang kuat. Ketika kemudian satu posisi doyong atau lebih dominan, tidak akan seimbang peran itu berjalan. Bagaimana memberikan pemahaman itu, Pak? Saya pikir negara kita memiliki sebuah sistem yang sudah mengatur. Yaitu sistem demokrasi ini dengan tetap menganut sistem presidensial. Hak-hak prerogatif itu ada di tangan presiden sebagai kepala pemerintahan, kepala negara. Presiden didukung oleh partai-partai koalisi pendukungnya. Presiden saya pikir tentu bisa membaca apa yang terbaik, merasakan dan mengarahkan untuk kelanjutan proses perjalanan kehidupan kebangsaan ini. Kalau memang yang terbaik memerlukan lagi tambahan partai-partai politik yang sebelumnya berada di luar barisan partai-partai koalisi pendukung pemerintah. Apa salahnya? Tapi saya harus ingatkan, kalau itu hanya sekedar mengakomodasi demi harapan kita bisa bekerja bersama-sama, mungkin belum tentu itu akan tercapai sebagaimana yang diharapkan. Belum tentu bisa bekerja Belum sama tentu bisa bekerja dengan situasi sama. yang kondusif. Nah, maka untuk itu harus bisa menjadi suatu, katakanlah, komunikasi batiniah yang terjaga sedemikian rupa. Memang ada unsur ketulusan, keikhlasan, dan keinginan sungguh-sungguh membangun negeri ini. Artinya membangun negeri ini dalam perspektif yang sama. Kalau memang pemerintahan sekarang ini dianggap oleh kawan-kawan yang di luar pemerintahan, inilah pemerintahan yang tepat, yang memang bagus, yang memang harus didukung. Kemudian izinkan kami ingin mendukung pemerintahan ini. Apa yang salah? Tetapi pertanyaannya, apakah realitanya semudah itu? Harus ada proses hantaran lebih jauh. Komunikasi itu harus lebih intens. Barangkali tidak bisa hanya dalam kita bertempur hari ini, selesai,
Kemudian kita harapkan juga hari ini harus rukun dan damai, menit ini juga ada. Tidak bisa. Saya pikir nggak bisa. Mengharapkan boleh, tapi bangun kesadaran, harus bersiap-siap. Ada proses yang harus kita lalui ke arah sana. Saya harus perlu mengingatkan, jangan nanti soliditas partai-partai koalisi pendukung pemerintahan ini sendiri yang justru terganggu. Saya berharap itu tidak terjadi. Saya berharap soliditas ini tetap terjaga. Saya juga kalau bisa menambah harapan saya, komunikasi dengan pihak luar itu harus terjalin dengan bangun komunikasi yang lebih cair, yang lebih dekat, yang lebih menghargai, yang lebih bisa mengajak. Walaupun belum tentu ajakan itu berarti kita harus duduk bersama-sama. Karena kalau kita, apa artinya kita memisahkan sekarang ada beberapa partai politik di luar pemerintahan. Kemudian kita pilih partai A saja. Tinggalkan yang lain. Tinggalkan partai B. Ini juga harus menjadi pertanyaan. Kenapanya kita mau membangun kesadaran bersama. Belum apa-apa kita sudah memecah belah di antara partai-partai oposisi yang ada di luar pemerintahan. Itu kesan barangkali pandangan-pandangan sementara pihak. Itu saya harapkan tidak terjadi. Pikiran-pikiran yang memang diniatkan dengan keikhlasan, ketulusan katakan oleh pemerintah sekarang ini. Presiden Jokowi misalnya berpikir, saya lebih menginginkan dan mengedepankan kepentingan nasional. Betapa mulianya pikiran seperti ini. Maka salah satu keinginan saya harusnya tidak ada terjadi polarisasi lagi di antara para pendukung. Baik itu 01 maupun 02. Mulia juga. Maka untuk itu salah satu barangkali yang bisa saya tawarkan, mengajak para kawan-kawan yang selama ini berseberangan untuk ikut bersama-sama dalam pemerintahan. Sebenarnya niatnya baik sekali, tapi dalam realita yang ada konsekuensi yang harus dibayar di sana. Yang pendatang baru kikuk, yang lama juga kikuk. Nah, ini harus kita lihat. Maka jangan energi yang ada dengan waktu yang terbatas 5 tahun ini terbuang untuk hal-hal yang barangkali membuang suatu energi yang merapatkan barisan demi merapatkan barisan yang sebenarnya bukan itu lagi urusan kita bersama. Menarik Pak Surya, nanti saya akan tanyakan lebih jauh. Kata rekonsiliasi ini menjadi kata yang viral, banyak digaungkan. Harus rekonsiliasi, lakukan pertemuan antara Prabowo dan Jokowi. Saya akan tanya lebih jauh pandangan Pak Surya. Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami. Kita sekarang berbicara dengan semua modernisasi teknologi informasi yang begitu hebat masuk ke negeri kita ini. Kita masih saling menyalahkan untuk urusan tetek bengek. Kami lanjutkan wawancara khusus kami bersama dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Paloh. Pak Surya, bicara soal persatuan, soal realita masyarakat hari ini yang masih terpecah, terpolarisasi. Ada wacana rekonsiliasi yang diharapkan. Tadi Pak Surya mengatakan, jika harapan boleh saja. Tapi sampai hari ini kan belum terjadi. Apakah perlu terjadinya pertemuan antara Prabowo dan Jokowi, atau ada cara rekonsiliasi yang lain yang punya makna dan tujuan lebih baik? Rekonsiliasi ini diperlukan oleh bangsa ini. Tapi pemahaman rekonsiliasi itu seperti apa? Kalau hanya masalah kita berkompetisi bersama dalam satu, katakanlah acara pemilihan umum yang telah diamanatkan oleh undang-undang. Masing-masing punya pilihan. Masing-masing memiliki jagoannya. Kemudian selesai sudah. Kemudian kita katakan mari kita rekonsiliasi. Artinya apa? Artinya memang sudah hancur lebur kita selama ini. Maka perlu rekonsiliasi. Kalau hanya berbeda pendapat, saya nggak suka sama pilihan kamu, saya suka sama pilihan saya, ya kan? Kemudian aku nggak mau pilih kamu. Dia nggak soleh, aku punya orang lebih soleh. Apa yang perlu direkonsiliasi?
Itu hanya perbedaan pandangan. Kita sekarang menganut sistem demokrasi yang seperti ini. Ini demokrasi yang super liberal. Kita akuin. Kita bersama-sama sepakat. Kemudian alur pikir kita berada pada posisi yang bukan dalam praktek sistem modern seperti ini. Ini yang saya perlu pertanyakan. Nah, kalau kita memang selama ini menjalankan sistem musyawarah dan mufakat, terpecah belah, ya kita duduk, kita rekonsiliasi. Ini konsekuensi daripada free fight. Ya memang begini. Wajar, ada proses hantaran. Makanya jangan bermain-main dengan model sistem demokrasi seperti ini. Memang hak kebebasan itu amat sangat dimiliki oleh siapa saja. Penganut sistem demokrasi seperti ini. Tapi syaratnya demokrasi ini bisa efektif ketika ada bangun kesadaran, penyertaan kewajiban untuk memahami kewajiban apa yang harus dijalankan oleh setiap warga negara yang memiliki dan memilih sistem demokrasi seperti ini. Nah, itu ialah bangun kesadaran. Ada sportivitas di sana, fairness di sana. Bukan hanya aku yang bisa berbicara, orang lain juga bisa berbicara. Ya. Nah, kalau ada ketimpangan sosial seperti ini, mari kita bilang rekonsiliasi. Ya, sebenarnya pemahaman rekonsiliasi itu sendiri yang harus kita tempatkan pada posisi yang tepat. Oh, bisa harus ini segera pertemuan Jokowi Prabowo. Memang mereka pemimpin, tapi belum tentu 100% para pengikutnya sepakat dengan pikiran-pikiran itu. Belum tentu itu. Baik pengikut, baik itu yang ada di pihak Jokowi maupun di pihak Prabowo. Akhirnya tidak akan muncul rekonsiliasi itu. Jadi jangan sampai rekonsiliasi atau apapun itu menjadi sebuah basa-basi aja ya Pak. Retorik. Retorika saja. Ya. Dan harus kemudian hanya menyentuh ke bawah. konsumsi lip service. Itu tidak datang dengan pemahaman, kesadaran, ketulusan, keikhlasan hati. Ya. Itu konsekuensinya rekonsiliasi harus ada yang mengakui salah. Dan itu kembali ke ego. Minta maaf atas ego kesalahannya. masing-masing ini. Yang satu juga, saya akan maafkan kesalahan kamu. Bisa nggak kita capai tingkat itu? Bisa nggak Pak? Ya, menurut saya sih tidak semudah itu. Takes time. Gampang sederhana kita lihat. Untuk mengucapkan ucapan selamat pada pemenang, itu masih berat. Rasanya. Jadi artinya, bisa saja kita coba menerjemahkan. Ada satu proses yang harus kita lalui bersama. Pak Surya, di luar pembicaraan rekonsiliasi yang juga banyak ditunggu adalah soal kabinet. Tapi Partai Nasdem adalah konsisten soal tanpa mahar. Mungkin ada partai lain yang menggunakan pertemuan dengan presiden ini mencoba menawarkan nama dan posisi. Bagaimana dengan Partai Nasdem sendiri, terutama dengan komitmennya mendukung pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin 5 tahun ke depan? Tetap pada komitmen semula, tetap pada prinsip-prinsip dasar. Semua kita serahkan pada presiden yang memiliki hak prerogatif. Nasdem boleh dipakai, boleh juga tidak dipakai. Ini milik kita bersama, ada ketulusan di sana, ada keikhlasan. Kita juga memberikan dukungan atas dasar kesadaran dalam perspektif dua pendekatan. Satu pendekatan akal sehat, kedua nurani. Kalau akal sehat kita terganggu, ya kita tidak akan berikan dukungan. Itu apa kita mendukung kalau itu bertentangan dengan akal sehat kita? Kita dukung Presiden Jokowi sama dari periode yang pertama dan kedua. Karena akal sehat kita ada di sana. Batiniah, jiwa nurani kita ada di sana. Jadi itu yang kita maksudkan dukungan secara totalitas. Ya kalau memang totalitas ya kita jalankan konsisten ini. Jadi bagi Nasdem, bukan terlalu kita mengada-ngada. Saya pikir mutual understanding, reciprocal, saling menghargai, saling menghormatin. Saya pikir telah termiliki selama ini. Ini yang membuat Nasdem nyaman. Jadi malu rasanya hati saya sebagai ketua umum Partai Nasdem bicarakan Nasdem dapat kursi atau tidak. Berapa kursinya, atau posisinya apa, itu merendahkan saya dan Nasdem itu sendiri. Izinkan saya menyatakan ini sesungguhnya prinsip dasar yang kita harus pegang. Apakah itu akan mengganggu soliditas koalisi ke depan ketika Partai Nasdem memilih langkah ini, tapi mungkin partai lain memiliki langkah yang lain? Adalah kewajiban Nasdem untuk menghargai pikiran-pikiran dan langkah-langkah partai lain.
yang mungkin tidak sama dengan Nasdem. Itu kewajiban Nasdem untuk menghargai, bukan menentangnya. Di sini tingkat kedewasaan kita dibutuhkan bersama. Kenapa apa yang kita cari sebagai seorang politisi? Kita mampu mencetak negarawan yang semakin banyak hadir di negeri ini. Kalau partai politik, para politisinya berhenti, hanya mampu berhenti pada tingkat sebagai politisi semata-mata, saya pikir dia tidak memberikan sumbangan yang berarti untuk negeri ini. Banyak politisi tapi sedikit negarawan, Pak Surya. Dan itu harapan dan juga target dari Partai Nasdem ke depan. Baik, Pak Surya, saya akan tanyakan lebih jauh soal harapan Pak Surya terhadap Partai Nasdem sendiri, terhadap bangsa Indonesia. Usai jeda, Ustaz tetaplah bersama kami. Pentingnya sekali ada keberanian untuk tidak populer tadi. Artinya stabilitas harus tidak ada tawar-menawar. Baik stabilitas bidang politik, yang korelasinya juga menjaga stabilitas di bidang ekonomi. Kalau stabilitas ini tidak mampu dipertahankan, terjadi kegoncangan, dan tidak ada hasil apa-apa. Yang ada mungkin kita akan lebih mundur ke belakang. Pak Surya, kita lanjutkan diskusi dan wawancara kita. Soal raihan, perolehan Partai Nasdem di pemilu kali ini. Apakah Bapak puas? Saya bersyukur untuk itu. Puasan itu relatif, tapi pasti saya bersyukur. Paling tidak ada satu langkah maju ke depan. Ada peringkat yang lebih naik ke depan. Dan ini sekaligus merupakan tantangan yang lebih besar lagi untuk memulai kerja-kerja politik yang lebih mampu dalam suatu tingkat evaluasi yang lebih luas, memperbaiki kekurangan yang pernah kita lakukan. Jadi untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, kita yakin sekali pasti banyak kekurangan dan kesalahan yang dilakukan dan dijalankan oleh partai. Nah, ini tugas kewajiban bagi seluruh selagor di partai ini, ya kan, untuk memperbaikinya, memberikan komitmen baru pada dirinya, ingin lebih baik di dalam menyongsong perjalanan kehidupan partai ini ke depan. Dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi kemarin, Pak Surya, disampaikan ucapan terima kasih dari Presiden Jokowi kepada Partai Nasdem, kepada Pak Surya. Adakah makna tersendiri dari ucapan terima kasih itu? Karena tentu Partai Nasdem juga memiliki andil yang besar dalam kemenangan ini. Saya pikir yang pastilah Nasdem amat sangat menghargai juga perhatian dan ucapan terima kasih yang diberikan oleh Presiden Jokowi. Ini juga sekaligus menambah energi dan motivasi diri untuk bekerja lebih baik, untuk menjadi, katakanlah, pendukung jalannya administratif pemerintahan ini ke depan secara lebih produktif. Karena banyak tugas-tugas besar yang saya harapkan Presiden Jokowi akan lebih mampu mengeluarkan output kinerjanya lebih baik daripada periode pertama. Tanpa beban yang disampaikan oleh Presiden sendiri? Saya yakin ada kemauan, ada tekad, ada semangat yang berada pada diri seorang Jokowi. Nah, ini harus didorong terus, dijaga terus, dan insya Allah mudah-mudahan akan berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Negeri ini butuh sekali suatu kepemimpinan, kepala pemerintahan, sekaligus kepala negara, yang memberikan seluruh komitmen dari apa yang ada pada dirinya untuk merevitalisasi situasional, kondisi, kelemahan yang ada. Dan yang paling mendasar sebagai pesan moral adalah merevitalisasi prinsip-prinsip ideologi yang kita miliki sebagai satu bangsa. Yang memang semakin hari, harus saya nyatakan secara jujur, semakin mulai ditinggalkan oleh para anak-anak negeri ini. Nah, ini tidak boleh berjalan terus. Harus ada keberanian, harus ada kemauan, harus ada langkah-langkah strategis. Seluruh kebijakan bermuara pada penguatan revitalisasi ideologi kebangsaan. Untuk apa? Untuk kelanjutan negara kesatuan ini. Apabila ini tidak dilaksanakan dan hanya dianggap merupakan satu slogan kosong,
ideologi tidak berarti apa-apa untuk interaksi sosial kehidupan kita, maka saya katakan bersiap-siaplah untuk kita tidak memiliki lagi negara kesatuan Republik Indonesia ini ke depan. Bagaimana dengan anak-anak muda hari ini, politisi muda yang juga diharapkan mampu mengisi kabinet pemerintahan, memasukkan energi segar itu ke dalam roda pemerintahan yang berjalan di Indonesia? Tetap dimanapun. Adakah harapan itu, Pak Surya? Ada. Tapi dengan syarat, dimanapun memang diperlukan pemimpin. Setiap kelompok memiliki pemimpin. Nah, negara juga memiliki pemimpin. Nah, Jokowi sekarang memegang tugas beban yang begini besar. Lebih besar dari periode pertama? Saya partai ya, tantangan lebih besar. Ini yang konsekuensi. Maka tidak mudah untuk menjadi pemimpin yang bisa mendeliver, kan? Apa yang diharapkan, apa yang telah dijanjikan, tidak mudah. Jokowi memerlukan dukungan daripada rakyatnya sendiri. Rakyat yang tulus, rakyat yang memang ikhlas, yang berpikir juga untuk kemajuan negeri ini. Dia membutuhkan itu. Itu yang saya lihat dalam perspektif apa yang saya pahamin. 5 tahun ke depan, Indonesia dengan dukungan dari Partai Nasdem, dengan kepemimpinan dari Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, akan seperti apa sih, Pak? Banyak harapan sebenarnya ditanamkan Indonesia ke depan, tapi realitanya juga banyak pekerjaan rumah yang belum selesai. Pertama, kenapa saya katakan pentingnya sekali ada keberanian untuk tidak populer tadi. Artinya stabilitas harus tidak ada tawar-menawar. Baik stabilitas di bidang politik, yang korelasinya juga menjaga stabilitas di bidang ekonomi. Kalau stabilitas ini tidak mampu dipertahankan, terjadi kegoncangan, dan tidak ada hasil apa-apa, yang ada mungkin kita akan lebih mundur ke belakang. Maka at all cost, apapun stempel yang akan diberikan kepada pemerintahan ini, tapi saya berharap dan memberikan dukungan. Nasdem memberikan dukungan sepenuhnya. Pemerintah yang mampu menjaga stabilitas. Apapun ukuran. At all cost. At all cost. Pak, itu mahal. At all cost. Ya. Apapun harga yang harus dibayar demi menjaga kestabilan, stabilitas itu. Ya. Memang itu realitanya. Karena kalau stabilitas itu tidak mampu dijaga, artinya apa? Bangsa ini, kehidupan bangsa ini juga tidak bisa terjaga. Nah, pilihan mana yang kita mau ambil? Beranikah Jokowi mengambil pilihan itu? Jokowi yang paling tahu. Tapi yang saya pahamin, insya Allah dia akan berani. Dia akan mampu. Mungkin pertanyaan terakhir, Pak Surya. Bagaimana Pak Surya sebagai tokoh bangsa melihat hari ini persaingannya besar dengan negara yang lain. Sementara Indonesia harus banyak berbenah di dalam sebelum tempur ke depan. Apa yang harus kita lakukan segera? Berpikir secara lebih realistis. Kita perlu evaluasi ulang secara nasional seluruh pikiran-pikiran kita sebagai satu bangsa. Memang motor penggerak utama adalah pemerintah. Untuk apa kita berpikir satu pikiran-pikiran yang hanya membuang energi waktu percuma? Kita tidak realistis. Kita harus bisa menggerakkan seluruh potensi yang kita miliki dan fokus untuk itu. Mengapa susah sekali mengajak untuk berpikir realistis? Karena kita telah terbiasa untuk selalu datang dengan pendekatan kulit luar dan terbiasa melihat semuanya dalam perspektif pendekatan dari luar, tapi tidak menyentuh substansi, isi, soul-nya. Kita mau semuanya dan akhirnya kita tidak dapat semuanya. Kita mau transparansi, kita mau pemberantasan korupsi, semuanya. Kita mau clean government, kita mau disiplin nasional hadir, etos kerja yang bagus, orang dengan kepribadian yang baik. Kalau bisa semuanya juga memberikan penghormatan kepada nilai-nilai yang religius, semua kita mau. Tapi sejauh mana langkah-langkah kita mampu memonitor pergerakan yang kita jalankan sendiri? Mengukurnya. Ketika kita sekarang berbicara dengan semua modernisasi teknologi informasi yang begitu hebat masuk ke negeri kita ini.
kita masih saling menyalahkan untuk urusan tetek bengek. Tapi kita tidak ada keberanian mentertawakan kebodohan kita sendiri. Nah, sekarang prinsip mengedukasi masyarakat dimulai dari para elit bangsa ini. Marilah bersama-sama memberikan keteladanan, mampu mentertawakan kebodohan diri masing-masing. Itu dibutuhkan oleh negeri Pak Surya. Ternyata hal yang dibutuhkan belum tentu hal yang besar, tapi signifikan, berani mengevaluasi, menertawakan diri sendiri, agar kita bisa tahu, tidak mengulang kesalahan untuk terus maju ke depan. Tepat sekali. Terima kasih banyak Pak Surya Paloh atas waktu untuk Metro TV. Dan menurut saya itu dia tadi wawancara saya bersama dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Semoga bermanfaat. Kita jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.